Kita harus ada prinsip. Kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Tegakkan itu. Kadang-kadang kapasitor tertulis. Ainun Naim pernah mengatakan bahwa keberhasilan seseorang dalam hidupnya setidaknya dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu peran pribadi guru inspiratif, yang merupakan kemampuan konspiratif dalam membangun iklim pembelajaran yang semakin menyuburkan arti makna inspiratif, serta usaha dari siswa itu sendiri untuk meraih kesuksesan, baik ketika masih sekolah maupun setelah menyelesaikan jenjang pendidikan. Pada titik inilah, guru inspiratif memiliki peran penting dalam menyulutkan api pemantik kesuksesan dalam kehidupan para siswanya. Bapak Jamil seolah menunjukkan hal tersebut. Dirinya yang telah mendedikasikan sebagai guru kontrak di sekolah swasta Nurul Al-Fitri Brenun PD Aceh sebagai guru elektro. Selama puluhan tahun mengabdi, dirinya memiliki hobi untuk menciptakan berbagai inovasi, terutama fokus pada sektor pertanian, seperti membuat inovasi hand traktor sistem remote control yang diciptakannya pada tahun 2017 yang lalu. Berbagai inovasi dari sektor pertanian tidak terlepas dari aktivitasnya sehari-hari, yang juga merupakan seorang petani sejak lama. Ilmu pendidikan sekolah menengah atas dan juga pendidikan non-formal yang dijalaninya di Bandung selama 3 tahun menjadi modal untuk mengembangkan kemampuannya, yang juga menjadi hobinya saat ini. Jamil pun sangat terkenal di kalangan guru sebagai orang yang sering menciptakan berbagai alat-alat ajaib untuk memudahkan aktivitas para petani. Pak Jamil ini adalah merupakan salah satu guru di program keahlian teknik audio video. Beliau bergabung mengajar di SMK Al-Fitri Brenun ini semenjak tahun 1990. Jadi hasil dari didikan beliau banyak menelurkan alumni yang sudah bekerja di pemerintahan, di perusahaan, dan mandiri. Sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama sebagian besar warga Kampung Catsukun, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Penggunaan plastik mulsa merupakan salah satu cara untuk merawat tanaman agar terhindar dari gulma dan juga erosi.
Pada awal mulanya, warga harus melakukan pelubangan plastik secara manual. Hal tersebut dinilai menguras banyak tenaga para petani, terlebih mereka yang telah berusia renta. Hal ini yang kemudian membuat Jamil memikirkan inovasi agar petani bisa melakukan pekerjaannya dengan maksimal dengan menciptakan alat pelubang plastik mulsa otomatis. Hobi saya menciptakan inovasi-inovasi. Terutama inovasi saya lebih terfokus kepada yang menyangkut dengan pertanian. Contohnya alat pelubang plastik mulsa. Tentu kenapa saya rancang alat tersebut? Karena latar belakang saya baca di ACFPD yang pertama menyangkut dengan pertanian. Khususnya di ACFPD sejauh saya pantau semua petani itu menggunakan plastik mulsa. Jadi tidak ada lagi petani yang tidak menggunakan plastik mulsa. Jadi mereka semua sistem pelubangan plastik mulsa saya lihat sistem menggunakan manual. Jadi saya lihat hal tersebut yang pertama menggunakan tenaga kita atau tidak efisien. Yang kedua waktu yang sangat lama. Plastik digulung duluan. Setelah digulung duluan, baru dipakai ketok pakai palu. Itu manual yang saya lihat. Kemudian habis dikotok, plastik tersebut digulung balik. Dari situ dah makan waktu. Saya lihat. Sedangkan sistem otomatis sekali jalan. Jadi plastik dipasang, langsung dipasang pada penarik atau penggulung. Sekali jalan, habis di lubang langsung habis langsung diangkat. Karena pada mesin tersebut ada tempat buka. Saya sendiri petani juga ya. Jadi petani ke orang biasa. Karena saya sendiri yang alami capeknya, bagaimana capeknya di sawah. Ya gitu. Apalagi kemarin cerita timbul. Kenapa timbul mesin ini? Pada saat saya kerja, saya lentang plastik di sawah, kemudian saya lubang satu-satu. Jadi terkuras tenaga yang luar biasa, capek luar biasa. Ya dari situlah timbul pikiran saya. Kemudian saya lihat masyarakat semua membawa plastik ke tempat pelubang plastik. Kemudian saya di ACFPD sering keliling-keliling. Jadi semua orang nggak ada lagi yang semua orang nama juga orang Aceh habis padi nanam kalau nggak semangka cabai, kalau nggak cabai, jadi nggak pernah istirahat orang Aceh gitu. Jadi semua saya lihat tanaman kok pakai plastik mulsa semua. Dari situlah hebat juga kalau dicipta mesin otomatis ini. Gitu. Dan saya yakin mesin ini sangat-sangat bermanfaat untuk masyarakat petani. Jadi pernah saya juga nonton yang sistem manual, repot juga saya lihat. Ya, dari situlah saya rancang yang otomatis. Lagipun sesuai dengan perkembangan zaman. Ya, apa salahnya walaupun di bagian menyangkut dengan pertanian biar ada inovasi. Mesin pelubang plastik otomatis yang saya rancang adalah
Yang pertama, sistem tersebut menggunakan sensor, artinya bila plastik tidak dipasang, maka mesin tersebut tidak bekerja. Nah, pada saat plastik terpasang, mesin tersebut sudah bisa bekerja. Kemudian otomatis yang kedua, pada saat plastik sudah habis menggulung atau bekerja atau berlubang, mesin otomatis mati sendiri. Ya gitu. Kenapa demikian? Karena mesin tersebut tidak harus diawasi. Dengan otomatis cukup satu orang. Jadi cukup satu orang, kemudian yang nggak usah dikawal. Satu orang itu untuk sekedar untuk pasang plastik. Ya, udah dipasang, karena pada mesin tersebut ada saya bikin aturan ukuran. Biasanya untuk ukuran 20 cm itu untuk ukuran lubang untuk bawang atau cabai. Ada 3 ukuran mesin tersebut, ada 3 ukuran yang saya rancang. Yang kedua untuk ukuran 30 untuk cabai. Kemudian ada ukuran 40 atau 45 itu untuk ukuran semangka. Kemudian mesin tersebut untuk pelubangnya tergantung kemauan pemilik yang plastik. Mau lubang 1, mau lubang 3, mau lubang 2 itu tergantung kemauan. Untuk ukuran plastik bebas, cuma plastik yang udah ada di pasaran untuk ukuran hanya 60 sampai 90. 90 lebarnya. Cuma 2 macam. Bisa bebas. Tantangan yang paling besar bagi saya adalah menyangkut biaya ya juga kan. Ya kebetulan kemarin ada dukungan besar, ada dukungan berat dari kepala sekolah. Gitu. Kemudian waktu kita ada nggak khusus saya rancang ini, ada waktu lain gitu. Kemudian yang paling lama di situ pada saat saya rancang itu pada saat pelubang plastik. Itu macam-macam cara yang saya coba. Saya pakai sistem heater pemanas, itu nggak gagal. Kemudian saya pakai sebambu yang berbentuk bambu besi itu yang diameternya kira-kira 3 inci. Saya asah, saya tajamkan, itu juga gagal. Itu yang berat tantangan. Kemudian yang terakhir yang saya coba itu mata pisau, itu udah agak lumayan. Kemudian mata pisau bisa diganti-ganti, itu udah beres saya rasa, karena bisa diganti-ganti. Itu nggak diganti, udah lama nggak diganti. Dan banyak dijual di pasaran. Jadi kendala yang paling besar adalah pada saat perangkat pelubang plastik tersebut.
Meski saat ini Jamil hanya memiliki satu mesin rakitan, namun mesin ini sangat membantu warga setempat. Inovasi teknologi ini telah diciptakannya sejak tahun 2023 yang lalu. Penggunaan alat ini dinilai cukup praktis, karena selain menghemat tenaga, penggunaan alat ini juga cukup menghemat waktu. Selain itu, alat ini juga merupakan salah satu bukti akan kemajuan teknologi, khususnya di bidang pertanian. Ilon si oro-oro petani untuk perunggu kertas dibilang karena dengan tutah perunggu oro ke penihan lon minta cara untuk perunggu di kampung. Harapan kamunya baik geblo musim pelubang plastiknya untuk desa kamunya. Pekerjaan sehari-hari, belah campli, belah tomat, kadang-kadang jagung, kadang cina belah bawang. Menurutnya bahan mandum tanaman, jadi pengenuran pakai busa, adapun plastik. Dalam halnya, orangnya kendala itu pakai plastik, adapun busa ada lubangnya. Karena ada lubang saboh-sabohnya. Cukup trip dan kewalahan dah. Apalagi musim hujan, mendatuk hanya tentu. Jadi di sana kewalahan dah berkun kamu berkun pelubang plastiknya. Oleh karenanya, lun secara pribadi adapun nanggung yang lain sangat mengharapkan itu musim yang agak canggih bacut untuk pelubang plastik. Di dalam halnya, lun secara pribadi lun sarankan ada di kamu lagi bak kepala desa ada Pak Gesi, ada bergeblau adanya sabo untuk pelubang plastik. Jadi karena pun di kamu di sini, termasuk lun pribadi di samping pelapa dia bekerjaan sehari-hari lagi yang pelak campli, belah tomat, belah bawang, belah retek. Orang memang dong pakai busa lagi ada pun plastik. Jadi sangat membutuhkan untuk buat lubangnya, Pak. Berkat berbagai inovasi dan juga usaha yang dilakukan oleh Jamil, sejumlah penghargaan pun berhasil diraihnya dari berbagai instansi, khususnya di bidang pertanian. Penghargaan yang diterimanya ini diberikan karena apa yang dilakukan oleh Jamil dinilai telah membuat dunia pertanian, khususnya di Aceh, akan terus mengalami perkembangan yang signifikan. Hal ini membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Jamil telah memberikan dampak yang begitu positif terhadap modernisasi bidang pertanian. Hal ini pun dinilai bisa menjadi motivasi bagi para petani lainnya, khususnya petani muda, untuk dapat mengimprovisasi dalam proses bertani. Mesin pemotong plastik mulsa buatan Jamil bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi ketergantungan petani pada tenaga kerja manual. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada perawatan tanaman dan hasil pertanian yang lebih baik.
Pak Jamil ini merupakan salah satu guru yang paling kreatif untuk menghasilkan berbagai karya, terutama teknologi tepat guna. Coba. Harapan sekali lagi bahwa ke depan ada guru-guru yang lain yang mampu menghasilkan penemuannya di samping untuk memberi bekal bagi siswa, juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Kisah hidup Jamil telah menginspirasi banyak orang, khususnya warga di Kampung Jat Sukun, tentang pentingnya kreativitas dan juga semangat wirausaha dalam menghadapi tantangan. Dengan ide sederhana dan juga kerja keras, ia telah mengubah cara petani bekerja dan meningkatkan kualitas hidup di tempat tinggalnya. Kini, Jamil tidak hanya sebagai seorang petani dan juga guru, tetapi juga seorang inovator yang memberikan dampak positif bagi petani lainnya. Jadi harapan saya dengan saya ciptakan mesin ini adalah moga-moga bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya petani yang ada di Aceh. Banyak-banyaklah berbuat, banyak-banyaklah inovasi. Jadi menyangkut dengan inovasi tidak memandang umur. Kita harus ada prinsip, kenapa orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa. Tegakkan itu.